Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rois Al-Gafiki. Saya dari kelas 8B dari SMP Negeri 44 Bandung. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah buku, yaitu buku novel, yaitu buku Dia Adalah Kakakku. Kita langsung saja ke ulasannya. Memiliki judul Dia Adalah Kakakku, ditulis oleh Terelie dan juga diterbitkan oleh PT Sabak Group. Nah, buku ini tuh memiliki tema yang sangat dalam, yaitu perjuangan seorang kakak terhadap adik-adiknya. Di dalam buku Dia Adalah Kakakku ini juga memiliki beberapa tokoh dan juga masing-masing penokohannya. Yang pertama adalah Kak Raisa sendiri yang memiliki tokoh yang galak namun tetap peduli bagi terhadap adik-adiknya, penyayang, juga penolong terhadap adik-adiknya. Kedua adalah adik Kak Raisa yang pertama, yaitu Dalimute. Dia memiliki sifat yang banyak pengetahuannya, juga banyak ilmu-ilmu yang dia pahami, namun dia juga tetap peduli, juga suka menolong. Yang ketiga dan keempat adalah Ikanuri dan Wibisana yang memiliki sifat sama-sama kembar, yaitu nakal, bebal, polos. Namun mereka juga tetap peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir adalah adik bungsu Kalisa, yaitu Yasinta. Yasinta ini memiliki sifat yang banyak ingin tahu, tetap riang gembira. Nah, untuk buku ini sendiri menggunakan alur campuran, di mana cerita yang berawal dari Lembah Lehambai itu diselang-selingkan juga dengan cerita ketika mereka sudah dewasa. Dalam buku ini penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana nama orang tersebut disebutkan satu persatu, atau juga menggunakan dia, atau juga kata-kata sudut pandang orang ketiga yang lainnya. Nah, buku ini juga menggunakan latar atau setting yang berbeda-beda, seperti latar tempat yang berawal dari Lembah Lahambai, tempat di mana mereka dibesarkan, atau seperti tempat sebuah kota-kota besar yang dimana mereka bisa sukses di sana. Juga memiliki latar waktu dari mereka kecil hingga mereka dewasa, dan juga latar suasana yang bergantian seperti tenang dan damai, bahkan hingga mencekam. Nah, buku ini memiliki amanat yang sangat amat mendalam, yaitu sebagai manusia kita harus menghargai hasil kinerja susah payah orang lain, terutama seperti keluarga kita sendiri. Gaya bahasa yang digunakan oleh buku ini yaitu gaya bahasa yang dapat membuat kita membayangkan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Terelie sendiri adalah seorang penulis tanah air yang produktif. Arti dari nama pena Terelie adalah untukmu, dan Terelie sendiri memiliki nama asli Darwis dan juga nama lengkap Darwis. Nama pena Terelie dengan tempat tanggal lahir yaitu Telahat, Sumatera Selatan 21 Mei 1979, memiliki profesi penulis, kewarganegaraan Indonesia, dan memiliki akun Instagram yaitu @tereliewriter. Nah, di dalam buku Dia Adalah Kakakku juga memiliki beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pertama adalah nilai moral. Itu di dalamnya terdapat nilai-nilai berupa perjuangan tanpa pamrih seorang kakak terhadap keluarga dan adik-adiknya. Kedua adalah nilai agama, yaitu keikhlasan menerima takdir yang diberikan oleh Allah SWT, dan juga bersyukur atas nikmat sekecil apapun itu. Selanjutnya adalah nilai sosial, yaitu sosial gotong royong antara warga sekitar, dan juga selanjutnya adalah nilai budaya, yaitu budaya kerja keras khas pedesaan gitu ya. Selanjutnya juga ada nilai politik, yaitu kesenjangan antara pedesaan dan juga perkotaan. Sekarang kita akan masuk ke struktur dari buku Dia Adalah Kakakku. Diawali dengan sebuah keluarga kecil yang hidup di dalam
desa kecil yang berada di lembah Lahambai. Nah, di dalam keluarga tersebut terdapat seorang ibu dan juga 5 anaknya. Anak sulungnya yang bernama Laisa, dia rela berhenti sekolah sejak umurnya yang 10 tahun. Dia sengaja berhenti sekolah agar dia dapat membantu ibunya di ladang untuk membantunya dan menjual beberapa hasil panen yang dihasilkan dari ladang mereka yang kecil itu. Sehingga akhirnya keempat adiknya, yaitu Dalimunte, Ikanuri, Wibisana, dan juga Jacinta dapat bersekolah dengan normal. Tidak seperti kakaknya, yaitu Laisa, yang hanya terus hidup di ladang untuk membantu ibunya membiayai seluruh keperluan yang dibutuhkan untuk sekolah adik-adiknya. Selanjutnya ada komplikasinya. Ternyata keempat adik Laisa tersebut berhasil sukses di luar sana, seperti Dalimunte yang berhasil mendapatkan S3, lalu Ikanuri dan Wibisana yang berhasil mendapatkan S1, juga memiliki sebuah bengkel, dan juga Jacinta yang mendapatkan beasiswa. Semua adik-adik Laisa tersebut berhasil sukses di luar sana. Namun, walaupun Laisa tetap berada di lembah Lahambai tempat mereka tinggal dulu, Laisa juga tetap berhasil. Dia memiliki puluhan hektar stroberi. Dia mendapatkan ilmu menanam pohon stroberi dari mahasiswa-mahasiswa KKN yang dulu pernah datang ke lembah mereka. Tetapi kebahagiaan itu diselimuti dengan sebuah kekhawatiran, yaitu Laisa yang ternyata mengidap sebuah penyakit, yaitu kanker paru-paru stadium akhir. Dan yang terakhir adalah resolusi. Cerita berakhir di mana Jacinta akhirnya dapat menikah dengan Kozuki sebagai kenangan terindah terakhir bagi Laisa sebelum dia akhirnya menutup mata karena penyakit yang dideritanya. Untuk buku ini, saya memberikan sebuah penilaian berupa 8,5/10. Dan juga saya memiliki rekomendasi dan juga saran untuk calon pembaca buku ini. Buku ini cocok untuk para remaja karena dapat mengajarkan berapa sulitnya hidup, juga pengorbanan seorang kakak terhadap keluarganya. Jadi cocok untuk kalian yang ingin menjadi sukses, dan juga lihat seperti Laisa yang berhasil sukses mendidik adik-adiknya tersebut. Dan itu adalah ulasan buku dari buku Dia Adalah Kakakku dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.